Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pewawancara saat melaksanakan wawancara dalam penelitian. Seperti apa penjelasannya? Simak setelah ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan seorang pewawancara atau seorang peneliti pada saat melaksanakan wawancara di dalam penelitian itu adalah yang pertama, seorang peneliti sebaiknya jangan pernah terjebak dalam penjelasan yang panjang. Jadi gunakan penjelasan standar. Seorang peneliti itu usahakan ketika memberikan pertanyaan jangan terlalu bertele-tele. Jangan terlalu banyak penjelasannya sehingga nanti fokus yang ingin digali itu malah tidak tersentuh. Usahakan menjelaskan pertanyaan itu ya sesimpel mungkin, standar, sehingga nanti seorang peneliti itu juga seorang responden itu menangkapnya lebih mudah. Kalau peneliti menjelaskan terlalu panjang itu biasanya responden itu agak kesulitan memahami inti dari pertanyaan itu. Ya, seorang peneliti yang baik adalah yang pandai kemudian menjelaskan dengan simpel, dengan singkat, kemudian fokus kepada inti dari pertanyaan tersebut. Ini yang pertama yang harus diperhatikan seorang pewawancara dalam melakukan wawancara dalam penelitian. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti atau pewawancara dalam melaksanakan wawancara itu adalah jangan pernah menyimpang dari pengantar yang sudah disampaikan. Artinya pada saat pertama kali kita bertemu, tentu kita menyampaikan tujuan dari penelitian kita tersebut, tujuan dari wawancara tersebut. Maka ketika melakukan wawancara, fokus kepada tujuan awal tadi. Kalau di awal pertemuan kita sampaikan bahwa kita ingin menggali informasi tentang bagaimana kualitas kepemimpinan kepala sekolah di sekolah X, maka fokus kepada tujuan awal itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah seputar dengan bagaimana kualitas kepemimpinan kepala sekolah di sekolah X tersebut. Jadi tidak melebar kemana-mana. Jadi jangan pernah menyimpang dari pengantar yang sudah disampaikan. Sebaiknya urutkan pertanyaan atau rumusan pertanyaan itu. Artinya kalau seorang peneliti sudah membuat pedoman wawancara, ya tentu dia tidak akan kesulitan menanyakan pertanyaan-pertanyaan karena ada pedomannya. Hingga nanti ada urutannya 1 sampai seterusnya. Hingga nanti secara runtut seorang responden akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian hal yang ketiga yang perlu diperhatikan atau perlu dipertimbangkan oleh pewawancara dalam saat wawancara yang ketiga itu adalah jangan pernah membiarkan individu lain melakukan interupsi pada saat wawancara. Ketika kita melakukan wawancara, jangan pernah biarkan orang-orang yang ada di sekitar orang yang kita wawancara itu nyeletuk atau memberikan jawaban atau menginterupsi atau memotong. Karena kalau ada yang memotong ya tentu nanti tidak fokus. Konsentrasi dari responden itu akan buyar. Maka usahakan ketika melakukan wawancara itu sebaiknya dilakukan di ruang tertutup yang hanya ada peneliti dengan wawancara sehingga nanti fokus, tidak ada gangguan-gangguan itu. Karena kalau terjadi interupsi di tengah wawancara atau membiarkan individu lain menjawab untuk responden atau memberikan saran atau pandangannya pada pertanyaan itu, nanti akan bias hasil jawaban antara responden dengan orang lain yang kemudian memotong pertanyaan itu. Ya tentu nanti hasilnya juga tidak akan memuaskan. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan oleh pewawancara saat melakukan wawancara itu, yang keempat itu adalah jangan pernah mengarahkan suatu jawaban atau setuju atau tidak setuju dengan jawaban yang akan diberikan. Jadi pertanyaannya, apakah Bapak setuju atau tidak setuju? Sebaiknya tidak diungkapkan itu. Sebaiknya tidak menanyakan, tidak mengarahkan jawaban setuju atau tidak setuju. Karena tentu ketika pertanyaan setuju atau tidak setuju itu nanti akan subjektif.
Boleh jadi ada dendam pribadi responden terkait dengan orang yang kita tanyakan. Maka tentu nanti hasilnya juga subjektif. Maka jangan pernah menggiring, jangan pernah mengarahkan jawaban setuju atau tidak setuju, sependapat atau tidak pendapat. Jadi usahakan hindari kata-kata tersebut hingga nanti betul-betul hasilnya juga akan valid. Kemudian hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh pewawancara saat melakukan wawancara yang selanjutnya adalah jangan pernah menafsirkan arti suatu pertanyaan. Seorang peneliti itu sebaiknya membuat pertanyaan itu yang simpel, tidak menggunakan bahasa-bahasa istilah yang susah ditafsirkan atau penafsiran ambigu. Karena nanti kalau penafsirannya salah, tentu juga tangkapan dari responden juga akan salah. Tanggapan dari responden juga akan salah. Karena kita sudah salah menafsirkan pertanyaan, ya tentu jawabannya juga akan salah. Maka sebaiknya seorang peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan yang simpel, yang sederhana, yang mudah dipahami oleh responden, sehingga tidak perlu lagi peneliti memberikan tafsiran terhadap pertanyaan yang diajukan. Kemudian kriteria terakhir, hal-hal yang terakhir yang perlu diperhatikan oleh pewawancara adalah saat melakukan wawancara dalam penelitian itu adalah jangan pernah memperbaiki seperti menambahkan kategori jawaban atau membuat perubahan pada susunan kata-kata. Jadi jangan pernah memperbaiki jawaban responden. Biarkan responden menjawab apa adanya. Kita tidak boleh memotong di tengah perjalanan. Mungkin yang Bapak maksud adalah ini, tidak boleh. Jadi biarkan responden menjawab apa adanya. Karena itu hak privasi dari responden untuk memberikan jawaban itu. Kita dilarang untuk memperbaiki jawaban. Apakah itu jawaban benar atau tidak? Ya biarkan mereka yang menjawab, biarkan responden menjawab. Karena responden yang lebih tahu daripada kita. Mungkin dari sisi kacamata pengetahuan kita itu salah jawabannya. Tapi kita tidak dibenarkan memperbaiki, kemudian menambahkan kategori-kategori jawaban, atau membuat perubahan kata atau susunan kata-kata dari jawaban itu. Biarkan susunan kata apa adanya, biarkan kategori-kategori jawaban apa adanya seperti yang disampaikan oleh responden tersebut. Nanti kita akan mengekstraknya ketika akan mengolah datanya. Jadi transkrip wawancara itu ditulis apa adanya. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pewawancara saat melaksanakan wawancara dalam penelitian. Jika hal-hal ini diperhatikan oleh seorang peneliti atau pewawancara, saya yakin dan percaya seorang peneliti akan mampu menghasilkan, akan mampu mendapatkan data-data yang sesuai yang diinginkan, sesuai dengan variabel yang sedang diteliti. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.